Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, ibu-ibu sekalian yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu peserta kajian Muslimah Oman dan juga para pemirsa yang mendengar langsung dari fanpage Facebook rumaiso.com dan juga dari radio Darus Sholihin 107,8 FM. Kita bersyukur pada Allah, kesempatan siang hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan masih seputar masalah azan, dan insya Allah kita akan gali faedah-faedah yang ada di dalamnya. Kita lihat hadis nomor 193. Wa an Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu. Dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi." Jadikanlah aku sebagai imam bagi kaumku. Jadikanlah aku sebagai imam bagi kaumku. Faqal, maka ketika itu Nabi SAW mengatakan, anta imamuhum waqtadi bi ad'afihim wattakhidh mu'adzinan la ya'khudhu ala adzanihi ajra. Ya, kamu aku tetapkan menjadi imam bagi mereka. Maka perhatikanlah orang-orang yang terlemah di antara mereka dan angkatlah seorang muadzin yang tidak meminta upah atas azannya. Ya, kamu aku tetapkan menjadi imam bagi mereka. Maka perhatikanlah orang-orang yang terlemah di antara mereka dan angkatlah seorang muadzin yang tidak meminta upah atas azannya. Hadis ini kata Imam Ibnu Hajar akhrajahul khamsah, dikeluarkan oleh yang lima, wa hasanahu Tirmidzi, dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi, wa sahahu Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Ada catatan kaki dalam buku kita ini, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dan Ahmad. Dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Ada catatan kaki, sabdanya waqtadi bi ad'afihim adalah kata perintah dari iktida, artinya mencontoh, yakni jadikanlah yang paling lemah dari mereka sebagai contoh bagimu dengan cara memperhatikan keadaannya seakan-akan engkau sholat mengikuti sholatnya. Artinya di sini orang yang jadi imam, jadikan standar untuk jadi imam itu lihat orang-orang yang lemah, yang paling lambat, yang paling sepuh, dengan cara memperhatikan keadaannya seakan-akan engkau sholat mengikuti sholatnya. Jadi kita ikuti ya lambatnya sholat mereka. Dipersisikan tentang bolehnya mengambil upah bagi muadzin. Hadis ini tidak menunjukkan pengharaman. Ya, bisa diambil darinya bahwa mengumandangkan azan dengan sukarela tanpa mengambil upah adalah dianjurkan. Sekarang kita lihat beberapa faedah dari hadis yang tadi kita sebut, yaitu hadis dari Utsman bin Abil As. Hadis ini menunjukkan yang pertama, boleh meminta untuk menjadi seorang imam. Jadi misalnya ada pengurusan masjid, ada pengurus masjid di situ, atau ada takbir masjid, atau ada DKM misalnya, maka ada orang yang mumpuni untuk jadi imam, dia minta kepada pengurus masjid tadi, saya meminta supaya jadi imam dulu untuk sholat ini. Dibolehkan ataukah tidak? Karena di dalam hadis ini Nabi SAW menyetujui apa yang dilakukan oleh Utsman bin Abil As.
menyetujui apa yang dilakukan oleh Utsman bin Abil As. Nah, kalau kita lihat apa bedanya di sini, kalau di sini kok meminta untuk menjadi seorang imam, yaitu imam ketika sholat, apakah beda perkaranya dengan meminta agar menjadi seorang pemimpin, atau dia mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan hal ini. Beliau membawakan hadis dari Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah fa innaka in u'titaha an mas'alatin ukilta ilaiha wa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Janganlah meminta kekuasaan, karena jika engkau diberi dengan cara meminta tadi, engkau akan bergantung untuk mendapatkannya. Namun kalau engkau diberi namun bukan dari meminta, maka engkau akan ditolong. Kemudian kalau kita kompromikan dengan pembahasan ini, di sini kan dibahas tentang bolehnya meminta menjadi seorang imam, dengan di sini membolehkan meminta menjadi seorang imarah atau pemimpin suatu wilayah. Kalau kita lihat di sini, ini dua hal yang berbeda, karena imam itu tugas keagamaan, sedangkan kalau kepemimpinan itu tugas kekuasaan. Dan ini masalahnya lebih besar lagi, bukan hanya sekedar menjadi seorang imam saja. Ya, jadi suatu hal yang berbeda yang tidak bisa kita samakan. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hendaklah memperhatikan orang-orang yang lemah. Di sini kalau kita bahas ini dalam sholat, namun ini bukan hanya dalam sholat saja. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu mengatakan, hendaklah memperhatikan orang-orang yang lemah dalam setiap keadaan. Karena kalau kita pakai standar yang lemah, orang-orang yang lemah, misalnya dalam sholat di sini, ibu-ibu sekalian, kalau kita pakai standar yang lemah, maka orang yang kuat-kuat, yang terlihat semangat, tidak merasa masalah di sini. Namun kalau kita jadikan standar, misalnya dalam sholat kita, untuk lamanya misalnya kita perhatikan, wah ini kan banyak orang-orang yang kuat, maka kalau dijadikan seperti itu, maka akan memberatkan orang-orang yang lemah. Dia merasa sulit sekali seperti itu. Nah, ini yang jadi masalah. Maka baiknya tetap memperhatikan orang-orang yang lemah dulu, dalam hal kita ingin memperlama sholat, memperlama sujud, memperlama ruku ataukah tidak. Ini nantinya memperhatikan keadaan orang-orang yang lemah semacam tadi. Kemudian faedah yang ketiga, hadis ini menunjukkan boleh menunjuk seseorang menjadi seorang muadzin. Karena tadi Nabi SAW itu mengatakan, wattakhidh muadzinan, ambillah siapa yang nanti akan jadi muadzin di antara kalian. Dan ini sebelumnya disebutkan anta imamuhum, engkau adalah imam mereka. Berarti yang nanti memilihnya adalah imam masjid. Imam masjid nantinya pilih, oh ini yang pantas untuk menjadi seorang muadzin yang mengumandangkan azan di masjid. Kemudian faedah yang lainnya lagi, baiknya bagi muadzin tidak mengambil upah dari mengumandangkan azannya. Afdalnya bagi muadzin tidak mengambil upah ala azanihi, dari mengumandangkan azannya. Namun hendaklah dia jadikan mengumandangkan azan ini khalisan lillahi azza wajal. Dia jadikan ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita harapkan pahala dari Allah itu lebih besar dibandingkan dengan kita jadikan itu sebagai
pekerjaan dunia saja. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan ingat bahwasanya namanya akhirat itu lebih aula, lebih pantas, lebih afdal, lebih utama dari apa yang diperoleh di dunia. Jadi ini afdolnya muadzin tadi tidak mengambil upah untuk azannya tadi. Dan ini juga termasuk mirip dengan ini adalah seorang dai. Dia hendaklah juga tidak mengambil upah dari dia itu mendakwahkan ilmunya. Coba lihat nantinya dalam surat Yasin pada ayat Allah berfirman, "Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun." Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Ada orang yang semangat sekali datang dari suatu penjuru kota. Dia semangat mengatakan kepada kaumnya, ittabi'ul mursalin, ikutilah orang yang diutus tadi. Kemudian ittabi'u, sifat yang diutus tadi apa? Ikutilah man la yas'alukum ajra, yang dimana ia tidak minta upah dari kalian. Wahum muhtadun, dan dia berada di atas petunjuk. Maka afdolnya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, agar orang itu bisa menyampaikan kebenaran apa adanya, menyampaikan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah itu apa adanya, maka ketika dia mendakwakan sesuatu, dia tidak meminta upah untuk apa yang diajarkan tadi. Ya, dia tidak minta upah untuk apa yang diajarkan tadi. Karena dalam ayat ini dikatakan, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah mereka yang tidak meminta upah kepada kalian. Kemudian tadi diberikan catatan tentang masalah mengambil upah tadi. Catatan dari Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri seperti pada buku yang ibu-ibu itu pegang. Ini tidak menunjukkan bahwa jadi haram. Karena Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga di dalam tafsir surat Yasin ketika menjelaskan ayat ini, beliau katakan kalau mampu dia punya pekerjaan, maka dia mengambil upah dari pekerjaannya tadi. Dia dapatkan untuk penghidupannya dari pekerjaannya tadi. Sedangkan kalau dia memang tidak mampu di sini karena urusannya cuma ngurus dakwah saja, boleh dia mengambilnya karena kebutuhannya tersebut. Kemudian faedah yang lainnya, ada lagi penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jika seseorang diberi gaji tadi dari Baitul Mal, dari kas negara. Kalau di tempat kita mungkin kas masjid. Ya, kita anggap sini yang dalam lingkup kecil karena ini yang bisa diurus ya, dari kas masjid misalnya. Maka digunakan harta dari kas tadi untuk membayar pengajar, imam masjid, muazin, dan orang-orang yang mengurus masjid. Maka kata beliau, la ba'sa bihi wa la haraj alaihi fi dzalik. Seperti itu tidak masalah dan tidak mengapa untuk hal itu. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengajukan pertanyaan, hal yajuzu lil muslimina ayyu'ayyinu syakhsan yu'adzin fihim wa yujma'a lahu ratib. Bolehkah bagi seseorang, yaitu bagi kaum muslimin, menolong seseorang yang dia itu mengumandangkan azan dan akhirnya dikumpulkan uang untuk menggaji orang ini? Jawab beliau, na'am, boleh. La ba'sa bisyartin alla yusyaritahum wa yaqul la u'adzin illa bikadza wa kadza. Di sini kata beliau tidak mengapa seperti itu dengan syarat. Orang yang mengumandangkan azan ini tidak memberikan syarat
saya tidak mau azan kalau saya tidaklah mau azan kecuali kalau dibayar sekian, sekian dan sekian. Maka lihat di sini ini jadi sebab. Kalau dia berikan syarat, maka inilah yang tercela berarti. Sama jadi juga seperti seorang dai, kalau masang tarif, saya maunya ngisi kalau diberikan tarif sekian, sekian dan sekian. Nah, ini juga jadi masalah. Karena kalau kita kembali kepada hadis ini, orang ini berarti meminta upah. Kalau kita melihat dalam ayat tadi dalam surat Yasin, ya, man la yas'alukum ajra, yang tidak minta upah pada kalian, maka ini menunjukkan bahwasanya itu orang yang tercela karena meminta upah dengan memasang tarif sekian dan sekian. Maka terjawablah di sini juga tentang masalah, ya, bolehkah seorang dai penceramah memasang tarif untuk ngisinya. Lalu beliau juga membuat pertanyaan di sini, kalau seandainya seorang ingin mewakilkan misalnya pada yang lainnya, dia katakan, misalnya di sini muazzinnya atau penceramahnya atau pengisinya, dia katakan kepada wakilnya, saya mau ngisi namun dengan syarat saya tadi mau jadi muazzin atau jadi pengisi tadi dibayar atau digaji sekian dan sekian. Namun dia tidak bicara langsung, namun lewat orang lain. Kata beliau juga, itu juga tidak boleh. Karena amalannya juga hanya harap dunia saja. Ya, hanya mengharap dunia saja. Maka hati-hati dan jaga keikhlasan untuk hal ini. Dan sampai untuk masalah ini, Syekhul Islam Taimiyah itu mengatakan dalam kitabnya Al-Ikhtiyarat bahwa ini masuk dalam memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Jadi kesimpulannya dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, siapa yang mendapatkan harta dari Baitul Mal untuk menolong dalam hidupnya, maka tidaklah masalah. Baik itu muazzin, tukang azan, mudaris, guru atau pengajar, imam, ya, atau selainnya. Akan tetapi siapa yang melakukan ibadah lantas dia itu mengambil tadi dari upah dari ibadah tersebut, maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia cuma mengharapkan dunia saja, laisa lahu fil akhirati min nasib. Maka di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian apapun. Jadi lihat, berarti kesimpulannya tergantung kebutuhan orang yang jadi muazzin, jadi imam atau pengajar tadi atau penceramah tadi. Kalau memang dia tidak ada waktu untuk bekerja karena dia hanya sibuk untuk berdakwah saja, dia silakan untuk mengambilnya. Namun kalau tidak seperti itu, maka ya, dia punya kemampuan di sini untuk mencari rezeki, untuk berusaha untuk membangun bisnis misalnya, ya, maka dia lebih baik bergantung kepada pekerjaannya itu dan dakwah yang dilakukan ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian kita lihat hadis berikutnya lagi dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu. Ia katakan, qala lana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan kepada kami, Rasulullah SAW itu bersabda kepada kami, wa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Jika salah seorang di antara kalian itu melihat jika sholat itu telah masuk, jika sudah masuk waktu sholat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Beberapa faedah dari sini.
Satu, bahwasanya azan tidaklah sah sebelum masuk waktunya. Azan tidaklah sah sebelum masuk waktunya. Karena Rasulullah SAW itu mengatakan dalam hadis tadi, hadis ini tadi ya dikeluarkan oleh Sab'ah, dikeluarkan oleh yang 7, berarti 4 kitab sunan, tambah Imam Ahmad, kemudian tambah Bukhari dan Muslim. Kemudian kita lihat di sini kesimpulannya tadi yang pertama, azan tidaklah sah dikumandangkan sebelum waktunya. Misalnya azan subuh jam 4. Namun ada seorang muazin ini lupa ketika bangun, dia bangunnya jam 3, dia langsung mengumandangkan azan dan niatannya adalah untuk azan subuh. Maka apakah azannya dikatakan sah? Tidak. Karena azan dikatakan sah kalau sudah masuk waktunya. Misalnya dia azan zuhur seharusnya jam 12, dia azannya jam 11 siang. Karena salah melihat jam misalnya. Maka azannya tidak dikatakan sah juga. Sampai masuk waktunya itu baru dikatakan sah. Berarti azan seperti itu yang tidak tepat waktu, maka azan tersebut harus diulangi. Kemudian yang kedua, ahamniyatus sholat. Hadis ini menunjukkan pentingnya sholat. Karena azan itu diperintahkan karena masalah sholat di sini. Ya, karena masalah sholat. Idza hadaratis shalah. Jika sholat itu sudah masuk waktunya. Nah, maka di sini menunjukkan sholat begitu urgen sekali. Karena untuk memasukinya saja harus dengan ucapan semacam itu. Kemudian yang ketiga, wujubul azan. Azan itu wajib. Dan fal yu'adzin, lam yang sukun di sini ini adalah kata perintah. Dan lamnya ini kata perintah, lam amr namanya. Kalau dalam istilah bahasa Arab ini dikenal dengan lamul amr, yaitu lam yang menunjukkan perintah. Fal yu'adzin. Dan hukum asal perintah itu adalah wajib. Jadi azan dari kesimpulan dari hadis ini hukumnya adalah wajib. Kemudian faedah yang keempat, hadis ini menunjukkan bahwasanya wajib bagi muazin meninggikan suaranya sampai orang-orang yang lainnya itu mendengarkan azan ini. Jadi tidak ada azan itu yang dengan suara khafif, dengan suara lirih, dengan suara pelan, itu enggak ada. Oleh karena itu para ulama itu mengatakan inna raf'as sauti bil adzani ruknun fil adzani la budda minhu. Sampai-sampai para ulama itu ada yang mengatakan meninggikan suara ketika azan itu adalah bagian dari rukun azan. Kemudian yang kelima, faedah dari hadis ini juga menunjukkan azan hukumnya fardu kifayah dan bukanlah fardu ain. Artinya tidak setiap orang bukan diperintahkan semuanya itu mengumandangkan azan. Maka kalau ada yang sudah mengumandangkan azan, maka sudah mencukupi dari yang lainnya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya mutaba'atul muadzin ghairu wajibah. Kita mengikuti ucapan azan tidaklah wajib. Namun kalau kita mengikutinya itu lebih baik. Namun kalau tidak mengikuti ucapan azan dari imam maka tidaklah masalah. Maka hadis yang kita bahas kemarin yaitu idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muadzin. Jika salah seorang di antara kalian itu mendengar kumandang azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ini tidak menunjukkan wajibnya. Ya, namun baiknya tetap ya amalan ini dilakukan. Sebisa mungkin ada aktivitas-aktivitas kita itu hentikan cuma untuk menjawab kumandang azan saja. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk melakukan amal tersebut. Kemudian azan ini faedah yang lainnya lagi disyariatkan bagi seorang muslim. Karena kalimat tadi falyu'adzin lakum ahadukum, hendaklah salah seorang di antara kalian itu mengumandangkan azan.
maka kalimatnya ini ditujukan pada orang-orang beriman. Ditujukan pada orang-orang muslim, bukan ditujukan kepada orang kafir. Dan ini jadi dalil bahwasanya azan itu adalah ibadah. Maka disyaratkan seperti itu, dikatakan harus Islam dulu baru mengumandangkan azan. Maka azan itu tidak dianggap, karena ini syariat yang ditujukan kepada orang yaitu muslim, maka azan tidak disebut di sini kalau cuma sekedar rekaman saja. Ini kalau rekaman itu cuma sebagai penanda saja, seperti yang kami terangkan pada ibu-ibu sebelumnya. Azan kalau dengan rekaman tidak perlu kita jawab kumandang azan tersebut. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, gimana kalau ada yang letakkan pasang rekaman azan itu, kemudian tidak perlu ada kumandang azan lagi, namun pakai rekaman saja? Maka kata beliau, seperti itu tidak cukup. Sampai nantinya ada orang yang mengumandangkan azan. Karena kami sendiri pernah melihat di beberapa masjid itu memakai rekaman. Baru setelah memakai rekaman ini nanti ada kumandang azan di dalam masjid, dan di dalam masjid nanti azannya itu lirih. Satu sisi, yang pertama, azan dengan rekaman itu tidak dianggap. Yang kedua, azan tadi sebagaimana dikatakan oleh para ulama, diperintahkan dengan suara yang keras. Kemudian faedah yang terakhir, hadis ini menunjukkan azan itu hendaklah dikumandangkan tepat waktu. Azan itu hendaklah dikumandangkan tepat waktu. Jadi kalau sholatnya tadi sebagai tanda masuknya waktu sholat itu dengan kumandang azan, maka azan ini baiknya tepat waktu. Di antara manfaatnya di sini, ya para pendengar sekalian, kalau muadzin tepat waktu mengumandangkan azan, maka kalau tidak terlalu telat, orang-orang yang misalnya makan sahur, dia tidak sampai kebablasan lewat dari waktu subuh. Kemudian bagi orang yang sholat malam juga tidak kebablasan sampai waktu subuh, karena kalau sudah masuk waktu subuh, ya itu sudah menunjukkan sudah berakhirnya makan sahur dan sudah berakhirnya waktu sholat malam. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Ya, mohon maaf jika ya materi yang tadi masih seputar dua hadis yang kita bahas. Insya Allah di kesempatan selanjutnya lagi baru kita akan lanjutkan mengenai masalah-masalah azan dari kitab Bulughul Maram. Masih ada beberapa hadis yang akan kita kaji. Demikian, monggo jika ada pertanyaan kami persilahkan. Ya, silakan. Terdengar, Ustaz? Iya, dengar. Iya. Iya. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Hal yang sudah dijelaskan tadi mengenai hadis tentang dua hadis hari ini, insya Allah. Dari saya dulu, Ustaz, pertanyaannya itu tadi faedah dan kewajiban azan sepertinya kalau dari penjelasan Ustaz itu sangat wajib untuk dilaksanakan. Pertanyaannya, apabila kita berada di suatu daerah yang kebanyakan non-muslim, Ustaz, dan tidak ada masjid, itu apakah syariat itu tetap harus ditegakkan atau bagaimana, Ustaz? Sholat berjamaahnya bagaimana kalau begitu? Belum ada sholat berjamaah di situ. Berarti cuma di mana dilaksanakan? Coba di rumah aja. Berarti jadi gugur azannya. Karena azan ini syariat untuk memanggil sholat berjamaah, baru dihukumi wajib. Berarti kalau tidak mampu, dikarenakan di situ tidak ada masjid untuk menegakkan sholat berjamaah, jadi gugur berarti. Jadi wajibnya ketika ada masjid dan di situ ditegakkan sholat berjamaah. Dan wajibnya wajib kifayah. Kalau tidak ada masjid, Ustaz, tapi misalnya kita berinisiatif untuk membuat musola nah, sendiri gitu, apakah tetap harus azan? Azannya harus keluar, azannya diizinkan keluar suaranya? Tidak, Ustaz. Nah, berarti cuma di dalam masjid itu saja. Cuma dalam musola itu saja nanti azannya. Baik, Ustaz. Ada lagi? Boleh pertanyaan yang lainnya juga, monggo. Ada, Ustaz. Iya.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pendakwah yang mengambil upah ya Ustaz. Ini mungkin dari kita yang jamaahnya, sebaiknya kalau kita ingin memberikan kepada Ustaz itu kita niatkan seperti apa Ustaz? Kita dari jamaahnya yang ingin memberikan sesuatu kepada Ustaz itu, setelah dari Ustaz yang berdakwah, kemudian kita ingin memberikan kalau mau memberikan nanti melihat keadaan ustadznya, karena ada ustadz yang nggak mau menerima, jadi dia cuma mengisi saja karena dia sudah merasa cukup dengan kehidupannya. Ada yang sudah punya usaha, sudah bisa mandiri gitu. Jadi ibu nanti lihat, memang kalau dia butuh ya silahkan dikasih, dan ini diperlakukan asalnya seperti itu. Namun kalau ada yang sudah merasa cukup, ya dia cuma mau ngisi saja sudah. Seperti itu saja perlakuannya. Cukup didoakan saja kebaikan-kebaikan bagi yang mengisi tersebut. Wallahu a'lam. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau niatnya seperti memberikan hadiah itu boleh aja ya Ustaz? Ya boleh. Boleh seperti itu. Ada lagi? Yang tadi yang berat sekali itu ketika dia pasang tarif untuk dia ngisi, Bu. Itu yang jadi poin penting dari pembahasan kita. Ya. Jadi kalau dia pasang tarif, meminta dengan syarat saya mau mengisi jika dengan tarif sekian, sekian, dan sekian. Nah itu yang jadi masalah besar. Ada lagi? Di luar tema boleh ya Ustaz ya? Boleh. Mau masalah zakat, mau masalah apa silahkan. Ada titipan pertanyaan Ustaz. Iya. Apakah ada aturan tentang jeda waktu antara azan dan iqamah? Karena misalnya di sini kalau maghrib itu jedanya 5 menit, sedangkan kalau isya itu jeda antara azan dan iqamahnya 20 menit. Subuh di sini bisa sampai 25 menit. Baik. Asar jauh lebih lama, itu bisa 40 menit antara azan dengan iqamah. Sebetulnya syar'inya seperti apa? Hukum syar'inya antara azan dan iqamah tergantung keputusan imam. Ya, jadi tergantung keputusan imam. Imamnya itu ingin datang nanti 30 menit setelah azan, ya sudah berarti seperti itu. 20 menit setelah azan, oh berarti aturannya seperti itu. Jadi adanya imam baru iqamah dikumandangkan. Namun kalau azan itu, kalau sudah masuk waktu sholat baru dikumandangkan azan. Namun kalau untuk iqamah tergantung keputusan imam. Jadi kalau imam bilang 10 menit, ya sudah 10 menit. Ya, karena nanti kita dapat hadis iqamah, ya diperintahkan kalau iqamah itu ditegakkan kalau imamnya itu ada, imam disebutkan ayo iqamah, maka iqamah. Para sahabat di masa Nabi SAW seperti itu juga. Jadi tidak pakai waktu tertentu, tidak ada standar untuk ini ibu-ibu. Tergantung imam di sini. Imam katakan kita lebih awal karena ada kepentingan sehingga sholat lebih cepat, misalnya 10 menit setelah azan, ya boleh. Ya tergantung keputusan imam di sini. Wallahu a'lam. Tidak termasuk jadinya melalaikan waktu sholat? Tidak melalaikan. Karena kan sholat lebih di awal waktu itu lebih baik. Iya, itu di awal waktu dengan imam. Itu di awal waktu dengan imam kayak gitu. Kalau untuk ibu-ibunya di rumah itu tidak perlu menunggu. Ibu-ibu di rumah tidak perlu menunggu iqamah di masjid. Ya, jadi kalau sholat zuhur misalnya, Jumatan misalnya ya, sholat zuhur ya, ibu-ibu tidak mesti nunggu dikumandangkannya azan di masjid dan iqamahnya. Kalau sudah memang masuk waktu sholat, silahkan kerjakan sholat Jumat. Sama juga dengan sholat subuh, demikian juga.
Ada lagi? Belum ada lagi Ustaz. Belum ada lagi? Insya Allah ya, untuk dua hadis ini insya Allah cukup jelas dan faedahnya juga cukup jelas Ustaz. Paparkan. Cukup dulu dari kami Ustaz. Ya. Ketemu lagi kapan lagi Ibu? Minggu ke-4 Maret Ustaz. Minggu ke-4 Maret, insya Allah. Kalau minggu kedua saya ada. Kalau mau minggu ketiga nanti saya beritahu kalau mau minggu ketiga. Insya Allah kami hubungi lagi seperti biasa via WhatsApp Ustaz. Taib, iya insya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, dan Allah berikan ilmu yang bermanfaat, dan juga diberi taufik untuk beramal soleh, dan juga diberikan keberkahan dari ilmu dan amal tadi. Mudah-mudahan dari kebaikan akan diikutkan dengan kebaikan yang selanjutnya. Demikian dari kami, dan kami cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.